Hari Senin tanggal 10 Juni 2024, 1315 WIB. Komisi IL DPRD Kota Balikpapan apresiasi kinerja Perumda Manuntung sukses, disampaikan di depan awak media memiliki 6 program kerja. Komisi IL DPRD Balikpapan melihat progres kinerja Perumda Manuntung Balikpapan. Sukses hal ini disampaikan ketika usai melaksanakan RDP pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 1315 WIB. Rusda ya, memacu lah ini hasilnya ya lumayan bagus lah dari 2 tahun yang lalu sudah ada keuntungan dari kandidat sama Rusda. Dan tadi keuntungan itu kan masuk PAD, apa nilai selama 2 tahun? Kita kalau bicara PAD tidak bisa dulu karena mereka ini ada permasalahan masalah penyertaan modal di awal. Jadi ini sebenarnya kasihan lah Rusda ini. Tapi dengan adanya niat-niat dia kerja hari ini dia sudah mampu menunjukkan niat kerja. Tadi kan dia mengatakan bahwa dari 6 bisnis tadi itu ada sudah. Ya, nah jadi kalau kita lihat dari berbicara masalah uang jangan dulu diangkat lah, kasihan dari mereka kan karena penyertaan modalnya juga bisa tuntas. Nah kalau bisnisnya dia sudah jalan terkait dengan tenaga kerja di RT. Kemarin sempat juga terkait dengan pengadaan bahan makan, beras itu pernah dia bikin. Terus Jargas sudah ada. Jadi kalau Jargas itu sudah berjalan. Tadi kan hasil audit BPK-nya saya lihat itu kan wajah tanpa pengetahuan. Iya. Ya kan? Posisi keuangannya sekarang berapa kondisinya? Posisi keuangan sekarang tadi 7 miliar. 7 miliar. Nah, biar sih tetap jalan ya. Dari tahun lalu yang minus 2020 minus 3 miliar. 3 miliar, yang 7 miliar. Minus, ya. sekarang sudah 7. Oh, bagus. Ini kan kedepannya Pak serba menggunakan sertifikat tenaga lokal terkait dengan tenaga kerja Pak tadi dibahas. Kemudian apa yang merasa tersudut nanti tenaga lokal Pak ini kalau tidak kalau tenaga lokal punya sertifikat yang baik, karena kita Balikpapan butuh skill, Balikpapan butuh yang namanya tenaga lokal yang benar-benar bisa menjalankan pekerjaan sesuai dengan keahliannya. Ya kita tadi tenaga kerja lokal, bagaimana pelatihan tadi ditingkatkan supaya skill-skillnya tenaga lokal kita juga baik. Salah satunya dengan cara pelatihan dan sertifikasi. dari BK. Ya. Bukan dari mereka sendiri bikin. Oh, dari perusahaan. Ya, nanti akan dimasukkan ke mana yang bisa terima. Karena tadi perbandingan cukup jauh, 300 tenaga luar, 160-an lokal. Dari luar itu 300 lebih. Nah, itu lebih condongnya ke tenaga lokal. Tenaga skill. Tenaga skill. Iya. Untuk yang khusus RDP aja. Iya. Itu dia pakai grade 5 lah ya. Di kita kemampuan kita cuma 2 lokal kita. Kita masih harus melengkap 3 tahap. Itu Perumda Manuntung sukses ini membimbingnya apa saja? Ada 14 bidang. Fokus bidang. Core bisnisnya banyak. Ada 9 yang sesuai perda 9 tambahan dia ada 4. Tadi yang lebih tekankan ke tenaga. Iya, kerja itu. tenaga kerja. Kalau bahan pangan itu kan nggak ada kan? Bahan pangan dia ada juga. Ya, maksudnya tadi ya. Cuma kan dia harus kok dari 14 dia harus mengambil satu dulu yang mana yang dia bisa jalankan. Kalau langsung semuanya 14 apakah mampu? Jadi kita fokus dulu yang mana. Ambil dulu fokus itu. Fokus tenaga kerja tadi. Ya kita minta tekankan tenaga kerja lokal bisa ditingkatkan. Berarti mereka cuma menaungi tenaga lokal khusus yang ini aja gitu, kayak keahlian sertifikasi ini aja. Bukan, lokalnya jadi pembantu tenaga ahli. Itu berapa persen yang harus diserap oleh tenaga kerja lokal? ya. Saya menanyakan dulu presentasi yang dimaksudkan apa? Mungkin 60% yang Enggak, yang dimaksudkan presentasi ini dalam hal apa nih? dalam hal perekrutan yang akan Kalau diserap. misalkan gini nih, yang dibutuhkan 20 orang, Ah, 100% 20 orang aja. Nah ini yang saya tanya, yang dipertanyakan ke saya terkait dengan presentasi ini apa? Iya. terkait apa untuk
merekrut tenaga kerja lokal. Iya, Ya. jadi yang ditanyakan saya tidak bisa berjawab persentase karena Anda tidak menyampaikan apa dalam hal apa persentase ini gitu. Persentase seperti apa ini? Ya itu tadi ketua yang akan dilatih itu berapa orang? Ya kalau sebanyak-banyaknya bisa. Tapi kan ada kuota yang ditentukan kan gitu. Jadi jangan berbicara persentase terkait dengan Anda sendiri selaku media tidak bisa menempatkan diri maksudnya persentasenya apa nih? Kan gitu. Jadi supaya kita bisa fokus lah. Ya. Jadi lebih penekannya itu ketua ya, tenaga kerja lokal tadi itu ya. Karena kita menghimbau, bukan menekan. Kita menghimbau dengan adanya data tenaga lokal itu lebih sedikit daripada tenaga luar. Bagaimana ada penyeimbangan untuk meningkatkan kapasitas SDM. Kan gitu. Itu bisa melalui pelatihan gitu ya. Bisa. Anda bisa masuk sebagai jurnalis tentunya kan melewati sertifikasi dan pelatihan-pelatihan juga. Tidak ujuk-ujuk jadi seperti jadi jurnalis. Kalau anak SMA baru lulus tiba-tiba dijadikan jurnalis kan tentunya harus mengikuti tahapan-tahapan. Nah, inilah yang kita minta kepada Perumdam untuk bisa menyeimbangkan dengan tenaga kerja luar. Nah, bagaimana caranya? Ya mereka yang bisa melakukan itu. Ini di bidang pengulasannya Bidang apa aja? Ya karena bidangnya cuma itu yang dia buka. Ya, Welder. seperti itu. Ketua tadi kan kalau lihat pertanyaan kan pengadaan modalnya pemerintah kota Posdam itu berapa miliar kan? Ini perda itu kan propernya. Sementara itu, di tempat yang sama Direktur Perumda Manuntung Kota Balikpapan Andi Sangkuru menjelaskan, sesuai dengan program kerja, sedikitnya 13 bidang usaha yang disasar. Untuk saat ini, pihaknya fokus pada 6 bidang usaha. Dan yang fokus pertama saat ini adalah tenaga kerja di RDMP, proyek Jargas, kepelabuhan, advertising, komoditi pangan dan perdagangan umum. Untuk saat ini, ada sekitar 400 tenaga kerja yang disalurkan oleh Perumda Manuntung sukses untuk pekerjaan proyek di RDMP. Tapi dari 400 tersebut saya menyampaikan perumpamaan hanya 160 tenaga lokal yang dilibatkan. Karena RDMP punya kualifikasi, punya skill tertentu karena orang Balikpapan nasi butuh tuntunan belum bisa memenuhi syarat contohnya seperti tukang las dengan sertifikat 5G. Sedangkan di Balikpapan itu rata-rata masih 3G, ungkapnya. 2021 sampai Desember 2023 yang lalu. Itu aja. Program kerja sendiri apa sih, Pak? Kenapa? Program kerjanya sendiri apa? Program kerjanya kami mengembangkan 13 bidang usaha kan. Nah, tapi tahun ini kami fokus di 6 bidang usaha aja. Apa aja tuh, Pak, 6 bidang usaha? Itu ngingatnya aja saya nggak bisa ngingat saya. Kalau satunya itu ya. Yang fokus utama sekarang ini tenaga kerja. Jadi tenaga kerja di proyek RDMP, kemudian ada juga tenaga kerja di proyek Jargas, jaringan gas alam Balikpapan, ada kepelabuhanan, ada advertising, ada komoditi pangan dan perdagangan umum. Itu tenaga kerjanya, Pak, yang dipasok. Iya, kami memasuk tenaga kerja untuk piping ya, untuk Kang Las dan teman-temannya. Berapa tenaga kerja yang dimasukkan oleh pemerintah sendiri? Kenapa? Berapa tenaga kerja yang dimasukkan? Data kurang lebih sekitar 400 tenaga kerja Itu yang di RDMP ya? di RDMP. Nah, tapi dari 400 itu, mohon maaf, kami cuma bisa sekitar 160 tenaga lokal. Karena kan RDMP punya kualifikasi ya, punya skill tertentu yang orang Balikpapan ini belum bisa memenuhi. Contohnya seperti tukang las dengan sertifikat 5G. Nah, Balikpapan ini rata-rata baru sampai di 3G. Ada sih yang 5G tapi nggak banyak, tapi kebanyakan masih 3G. Jadi kami belum bisa pakai karena usernya kan minta yang 5G. Gampang seperti itu. Rencana untuk meningkatkan SDM sendiri apa yang dilakukan? Nah, ini tadi salah satu yang diusulkan, dianjurkan ya melakukan pelatihan-pelatihan. Jadi ya seperti yang kami tadinya itu helper, pembantu, ya kami kasih pelatihan-pelatihan bisa naik menjadi paling tidak menjadi grinder istilahnya. Pak Andi Sangkuru tadi kan sudah kelihatan posisi keuangannya hasil audit konten publik di situ wajar tanpa pengecualian.
sekali lihat korbis dari 6 itu mana yang berpeluang untuk meningkatkan PAD? Ada nggak? Artinya semua kita andalkan Pak ya, tapi Ya. saat ini memang masih dominan di tenaga kerja. Bagaimana Pak kalau welder yang lokal Pak ini tidak memiliki, kebanyakan tidak memiliki sertifikat, bagaimana itu Pak? Tapi dia Artinya punya harus keahlian di tingkatkan situ. skillnya dulu. Harus tingkatkan skillnya dulu. Sampai sertifikat bisa Pak, yang penting skillnya Tanpa Pak. sertifikat nggak bisa, karena kan pihak RDNT minta yang sertifikat. Sertifikat itu pun harus melalui tes. Jadi walaupun sudah punya sertifikat, harus melakukan tes dulu, dan tesnya itu juga sampai di tes dengan sinar ini ya, sinar X ya, di ronsen, dilihat ada apa istilah ininya, ada yang tidak terlas atau semua terlas 100%. Selain daripada welder Pak, apa saja Pak? Tenaga apa saja selain daripada welder? Satu tim itu biasa ada scaffolder, ada rigger, ada fitter. Nah, fitter pun ini masih boleh dibilang juga di Balikpapan belum bisa penuhin. Hari Senin tanggal 10 Juni 2024, 1315 WIB. Dari DPRD Kota Balikpapan bersama Poskaltim Balbar Usman Jakarta mengabarkan.